Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'd. Ikhwatal iman, akhwatul muslimah, a'azakumullah jami'an. Ibu-ibu, semoga Allah senantiasa memberkahi kita dan semoga kita bisa masuk surga bersama-sama semuanya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, salam cinta tak lupa saya sampaikan buat Ananda yang hadir, yang membersamai kita, dan kita tak pernah bosan setiap waktu di mana kita selalu bermunajat dan berdoa. Semoga Allah jadikan anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha, jadi pemimpin bagi orang-orang bertakwa. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Fase 9 bulan, yang kurang lebih 9 bulan 10 hari ini fase yang sangat menentukan. Baik dari sisi sosok suami sebagai ayah dari si bayi, termasuk juga ibu yang menanggung beban saat kehamilan. Disinilah mengapa seseorang kalau sudah bisa misalnya memahami tentang hak dan kewajiban ibu hamil, dalam hal ini kita mampu menghasilkan kualitas-kualitas yang unggul. Itulah mengapa salah satu yang miris di negeri ini, khususnya di negeri Islam, perhatian terhadap ibu hamil terkait dengan hak dan kewajiban sangatlah sangatlah minim, bahkan boleh dibilang masyarakat tidak peduli sama sekali. Sementara di negeri-negeri asing yang sayangnya dikuasai oleh non-muslim, mulai dari negeri barat ya yang lebih dominan Kristen, atau mungkin Israel yang dominan dalam hal ini adalah dominan Yahudi, mereka memahami bahwa saat seseorang wanita hamil ini adalah sebuah fase emas, sehingga mereka masyarakat bekerja sama karena mereka sadar kelak dari rahim wanita ini akan menjadi sosok juru selamat atau orang-orang hebat yang akan bermanfaat untuk masyarakat. Sementara kita tidak menganggap bahwa ketika ada seorang wanita hamil, entah itu adalah tetangga kita, bahkan adik kandung kita, kita tidak menyadari bahwa sejatinya ada aset umat yang ada dalam rahimnya, yang kalau kita bekerja sama masyarakat untuk memuliakan ibu hamil dengan memenuhi haknya dan kewajibannya, maka sejatinya kita berkontribusi melakukan perbaikan umat. Ada sebuah artikel yang saya baca, dan ini saya belum bisa memastikan kevalidannya, tetapi kita mengambil hikmah kalaulah ini benar, tentang manusia yang tercerdas yang ada di muka bumi dengan standar IQ. Ya, saya bilang IQ karena memang untuk ukuran kecerdasan manusia masih memakai IQ. Alhasil bahwa manusia tercerdas itu pastinya diambil oleh golongan non-muslim, karena yang menemukan IQ adalah non-muslim, yaitu dari masyarakat barat. Ya, dan ini bukan berarti menunjukkan bahwa umat Islam tidak ada yang pintar, tidak. Tapi ada satu yang menarik, berdasarkan data bahwa manusia paling cerdas di muka bumi yang pernah tercatat dalam standar IQ, maksudnya yang paling IQ-nya paling tinggi, bernama William James Sidis, yang lahir tahun 1896 di kota New York, yang memiliki seorang bapak bernama Boris Sidis. William James Sidis ini, ya, nama William James mengambil nama dari ahli kimia yang hidup di zaman tersebut, dan sang bapak memberikan nama tersebut kepada sang anak, tetapi marga Sidisnya tetap disematkan kepadanya. William James Sidis ini seorang Yahudi, ya, karena bapaknya dan ibunya juga seorang Yahudi. Nah, William James Sidis ini disebutkan sebagai manusia paling IQ paling tinggi karena setelah diteliti IQ-nya 300. Luar biasa kan? Masya Allah. Dan salah satu bukti kecerdasannya adalah dari umur 8 bulan dia sudah menunjukkan dengan hal yang mungkin tidak lazim melakukan bayi seumurannya. Apa itu? Sudah sejak umur 8 bulan dia menyuap makan sendiri, ya. 8 bulan tuh nyuap makan sendiri.
Kemudian umur 2 tahun dia sudah nulis artikel di koran New York Post. Berarti sudah nulis artikel, berarti baca tulisnya berarti sebelum 2 tahun. Umur 4 tahun dia sudah presentasi fisiologi tubuh manusia dewasa di hadapan para profesor. Ya. Dan umur 11 tahun dia sudah menguasai 200 bahasa asing, termasuk bahasa Jawa, bahasa Suriname. Umur 16 tahun. Ya. Ya, dan umur 11 tahun dia masuk Universitas Harvard, ya, universitas ternama, dan 16 tahun menguasai 200 bahasa asing. Walaupun kisah perjalanan hidupnya tragis karena dia meninggal di umur 40 tahun karena ada sebagian menyebutkan saking cerdasnya anak ini, ya, ketika tumbuh dewasa jantungnya tidak kuat menopang bagian otaknya. Ya, ini resiko orang yang jenius, ya. Ya, beruntung kita nggak jenius-jenius amat, ya. Tapi bukan itu yang sebenarnya yang diambil kesimpulannya. Ada yang menarik ketika disebutkan dalam kisah ini, ketika sang ibu dinyatakan hamil, ternyata ayah dari William James, yaitu Boris, mengumpulkan warga, kemudian memberitahu tentang kehamilan istrinya. Seraya mengatakan bahwa istri saya hamil, kemudian saya ingin Anda tahu kelak akan ada orang hebat yang akan menciptakan teknologi-teknologi yang akan bermanfaat di masa depan untuk pertanian, untuk jalan, untuk pembangunan. Dijelaskan dengan retorikanya. Semua warga tercengang, semua warga merasa tersampaikan sebuah hal yang menarik, ya. Kemudian mereka bertanya, bagaimana agar kami bisa mewujudkan anak yang cerdas seperti itu yang bermanfaat untuk kami dengan ilmu pengetahuannya? Maka dijawab oleh William James, gembirakanlah istri saya, bahagiakanlah dia, jangan bikin dia sedih. Kalau saya sedang mengajar, kebetulan William James ini mengajar di New York University, tolong Anda yang ada bersama istri saya di rumah, bahagiakan istri. Jika dia butuh makanan, tolong berikan sesuai kebutuhannya, dan nanti tagihannya ke saya saja. Bahkan kalau dia butuh sesuatu yang mungkin dalam hal ini memberatkan Anda, penuhi dulu, nanti urusannya sama saya. Dan jika dia mengesalkan hati karena mungkin emosinya sedang labil, tolong dalam hal ini, ya, komunikasikan ke saya akan bicara baik-baik kepada istri saya. Sepakat Anda semua? Sepakat semuanya. Ini luar biasa, satu kampung. Setelah itu warga berusaha menggembirakan sang istri, menghiburnya karena mereka orang Yahudi dengan musik-musik piano dan macam-macam. Ya, sampai akhirnya istrinya ini happy, kemudian diberikan makanan, ikan dan macam-macam, diselamatkan dari yang buruk, rokok dan macam-macam, sampai akhirnya pada saat lahiran didampingi oleh semua warga, khususnya wanita, dan akhirnya bayinya lahir, diangkat tinggi-tinggi sebagai bayi kami, ya. Dalam hal inilah ada yang mungkin luput bahwa apa yang dilakukan oleh James Sidis sejatinya adalah sesuatu yang ajaran Islam yang mungkin hilang. Ada yang mungkin diabaikan oleh setiap ibu hamil, bahkan oleh sang suami yang menghamili, dan juga oleh orang sekitar, bahwa masa kehamilan ini masa yang sejatinya seorang ibu memiliki hak untuk bergembira. Nama haknya hak untuk happy. Kenapa ibu wajib happy? Yang pertama adalah karena kehamilan di dalam Islam itu memakai kalimat yang indah, di mana Allah menyebut kehamilan itu dengan al-busyra. Al-busyra itu artinya kabar gembira. Kita bisa lihat misalnya firman Allah ketika memberitahu kehamilannya istrinya Zakaria, inna nubasyiruka bigulamin ismu Yahya, sesungguhnya kami beri kabar gembira kepadamu dengan kelahiran putra bernama Yahya. Ketika Allah memberitahu tentang anak yang akan lahir dari rahimnya Hajar kepada Nabi Ismail, Allah pun berkata yang sama dengan kalimat fabasyarnahu bigulamin halim, dan kami beri kabar gembira kepadanya dengan putra yang sabar. Ingat, kabar gembira. Yang berikutnya adalah juga disebutkan bahwa bagaimana Allah menyebut dan surah An-Nahl, ya saya lupa kalau tidak salah 90, ketika menceritakan tentang orang-orang Arab Quraisy yang tidak terima ketika mendapatkan fakta bayi yang ada dalam kandungan istrinya seorang anak perempuan.
Tapi Allah memulai dengan kalimat wa idza busyira ahadumul untha dhalla wajhu muswadda. Jika mereka diberi kabar gembira dan kelahiran seorang wanita, wajah mereka bermerah padam saking malunya. Diberi kabar gembira. Dan itu banyak sekali ayat-ayatnya. Kesimpulan pertama adalah kehamilan dalam Islam itu identik dengan kegembiraan, yang menjadi isyarat bahwa seorang ibu hamil memang harus sesuai dengan awal dari kehamilan itu diberikan, yaitu harus happy. Ini bentuk syukurnya. Sehingga kalau ada ibu yang sedih, ada seorang ibu hamil yang dia depresi atau mengalami tekanan mental, ini adalah yang bertentangan dengan fungsi kehamilan. Resiko yang paling fatal adalah resiko yang terkait dengan kecacatan otak. Ini yang pernah diteliti oleh salah satu peneliti di Denmark. Saya ingat, saya lupa artikelnya, menyebutkan tahun 95 atau 92. Disebutkan bahwa dari 3.500 wanita hamil di sana, dan diteliti bahwa ibu yang hamil dalam keadaan stres dan keadaan emosi negatif, bahkan depresi, rentan melahirkan bayi dengan kualitas otak yang tidak sempurna, karena pembentukan otak di awal-awal kandungan itu ditentukan oleh kondisi sang ibu. Maka kalau ibu stres, sangat rentan merusak otak anak. Salah satunya adalah anak-anak yang mengalami penyakit disebut hidrosefalus. Hidrosefalus yang kita tahu adalah bayi yang kepalanya besar itu. Sebagian ada yang menyebutkan bahwa biasanya pengaruh dari bayi hidrosefalus dialami oleh ibu yang tidak siap hamil, khususnya bagi pernikahan yang dipaksa, yang mungkin dia nggak suka sama si calon suaminya, kemudian harus menikah. Ketika jadi suami, dia mungkin melayani sekedarnya, namun dia berharap tidak hamil, ternyata Allah takdirkan hamil. Ya, ketika hamil dia menyesali, marah, kemudian dia tidak tega untuk menggugurkan kandungan, ya, tapi akhirnya harus hamil, dan akhirnya bayinya pun dalam keadaan yang tidak sesuai dengan harapan. Maka dalam hal inilah mengapa setiap kita harus memahami satu poin penting, bahwa ketika seorang wanita hamil, siapapun itu, ya, baik itu istri kita bagi seorang laki-laki, baik itu ada diri kita bagi wanita, atau adik kita, tetangga kita, maka kalau jelas-jelas bahwa ini adalah sebuah kehamilan, dan apalagi dari pernikahan yang sah, bahwa itu juga adalah seorang muslimah, maka lakukanlah hal yang akan membantu mencetak generasi unggul di masa depan. Satu adalah cara bagaimana menggembirakan sang ibu hamil. Inilah kenapa seorang suami, seorang ayah harus paham bahwa peran pertama seorang ayah saat dia ingin menjadikan anak-anaknya hebat dimulai dari menggembirakan sang ibu. Ibu yang happy di saat dia mengandung, maka membentuk struktur sel otak yang membantu kecerdasan anak. Itulah kenapa ada kalau pepatah mengatakan happy mom, happy children, happy wife, happy life. Kenapa demikian? Karena memang ibu dalam hal ini sangat krusial menentukan bagaimana, ya, kualitas dari anak-anak yang ada dalam kandungannya. Bahkan dalam surat Al-A'raf, ya, silakan catat surat Al-A'raf ayat 58, Allah berfirman, wal baladu thayyibu yakhruju nabatuhu biizni rabbih, dan tanah yang baik akan mengeluarkan darinya tanaman yang baik. Lihat filosofi Allah, tanah yang baik akan mengeluarkan tanaman yang baik. Makna tanah di sini, kalau kita hubungkan ke filosofi dari pengasuhan, tanah dimaksudnya adalah ibu. Dan ini sesuai dengan makna lain di dalam surat Al-Baqarah ayat 223. Kalau tadi Al-A'raf ayat 58, ya, Al-Baqarah 223. Allah menyebut wanita sebagai tanah dalam kalimat harth. Nisa ukum harthul lakum. Istri-istrimu wanita ini ibarat tanah ladang, harth. Kalau Al-Baqarah sebut harth alias ladang, kalau dalam surat Al-A'raf sebut balad, lebih luas daripada harth adalah balad. Sama-sama disebut tanah. Maka dapat kesimpulan menarik,
ketika seorang ibu, terutama saat dia dinyatakan hamil, wajib dia mengalami kegembiraan karena emosi yang positif ini akan mengeluarkan tanaman-tanaman yang baik. Disinilah mengapa salah satu kegagalan pengasuhan dalam tanda kutip ya, saya nggak bilang bahwa kegagalan ini seolah-olah vonis ya, ini saya mohon ampun dan mohon maaf jika ada hal yang tersinggung. Ketika seseorang tidak menyadari bahwa ada hak kegembiraan bagi seorang ibu hamil, ya ada hak kegembiraan, di mana hak kegembiraan ini mutlak dipenuhi oleh siapapun. Bagi seorang suami, disinilah masa satu, dia menambah ya energi kasih sayangnya dan perhatiannya secara lebih, karena wanita hamil dalam hal ini dia menanggung beban yang mempengaruhi juga nanti hormon dan moodnya, dan kadang-kadang dia mudah emosi. Disinilah mengapa sentuhan seperti usapan di punggung, belayan ya, itu sangat mempengaruhi termasuk ketenangan jiwanya, karena sentuhan yang langsung menyentuh kulit, mohon maaf, bahkan kalau kita tahu bahwa sentuhan kulit dengan kulit, bahkan ada ahli fikih, ahli psikologi mengatakan bolehnya tidur tanpa busana sampai bersentuhan kulit, dan ini tentu perdebatan para ulama, tapi saya mengambil pendapat termasuk hukum yang membolehkan. Ya, karena memang ya itu suami istri dalam hal ini sah untuk melakukan itu ya, untuk tidur dalam keadaan telanjang selama berada dalam kamar yang tertutup. Ternyata kulit bertemu dengan kulit itu memberikan ketenangan khusus bagi wanita hamil dari perasaan stres. Satu, karena Allah sendiri yang menyebutkannya di dalam surat Az-Zumar ayat 23, di mana Allah berfirman, "Tsumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah." Kemudian tenanglah kulit dan perasaan mereka dalam rangka mengingat Allah. Dalam ayat ini dihubungkannya kulit dan perasaan, memberi isyarat bahwa kulit sebagai pintu pertama perasaan tenang, di mana kulit yang bersentuhan dengan kulit memberikan efek rasa nyaman. Maka pelukan, usapan di punggung ya dari seorang suami kepada istri saat hamil memberikan rasa tenang dan memicu hormon kebahagiaan. Ada 4 hormon kebahagiaan yang kalau diberikan lewat sentuhan akan memberikan efek tenang kepada istri yang lagi hamil. 1 namanya oksitosin, 2 serotonin, 3 dopamin, yang keempat adalah endorfin. 4 hormon ini itu dipicu dengan sentuhan di punggung, sentuhan kulit dengan kulit, usapan di pipi dan segala kelembutan, dan ini yang mampu meredakan sisi emosi negatif dari seorang wanita. Maka banyak sekali hak dari seorang ibu untuk mendapatkan ketenangan, belum lagi hak-hak berkaitan dengan membuat dia tertawa bahagia itu yang tidak nampak dari dalam sebagian besar kaum muslimah. Banyak diantara sebagian kaum muslimah yang ketika hamil, ya mungkin kalau anak pertama happy itu, alhamdulillah, karena nanti kan anak kedua, begitu anak udah 5 tuh, 5, 6, 7 tuh bilang ya hamil lagi, ya elah hamil dah kan. Nah, susah banget sih suami dibilangin. Nah, emosi negatif yang muncul di kehamilan-kehamilan berikutnya ini sangat mempengaruhi nanti kualitas anak. Jangan heran kok nanti ada anak yang 1, 2, 3, anak pertama, 2, 3 itu kualitas unggul dari sisi kecerdasan, tapi 4, 5, 6 ini kualitas yang rendah. Ternyata erat kaitannya dengan fase saat hamil. Inilah kenapa hari ini kita membahas tentang hal yang sangat sederhana, bahwa kegembiraan itu wajib bagi ibu hamil dan hak sekaligus hak yang dipenuhi khususnya oleh suami. Suami ya dalam hal ini memberikan kegembiraan ya. Itulah mengapa ya ketika Maryam binti Imran disebutkan dalam Al-Qur'an mengalami kesedihan akibat gunjingan tetangga, dan ini manusiawi, seorang wanita yang memiliki perasaan lebih tiba-tiba mendapatkan fitnah kalau dia berzina, karena kan Maryam ya tidak memiliki suami ya, kemudian dia hanya tinggal di mihrab Baitul Muqaddas atau Baitul Maqdis orang menyebutnya. Tiba-tiba dinyatakan hamil. Pada saat itulah muncul bisik-bisik tetangga ya, banyak yang menyebut wah ini zina ternyata dia, sampai
merasa dirinya itu jadi pembincangan orang sampai akhirnya dia merasa sedih dan stres. Stresnya ini pun sampai ada kalimat lebih baik aku mati saja. Namun perlu diruskan, dan ini jangan menjadi dalih bagi sebagian orang bahwa tuh Maryam wanita soleh aja pengen bunuh diri saking stresnya. Bunuh dirinya Maryam ini diluruskan, ya saya lupa nama kitabnya, Fathul Qadir menyebutkan dulu orang-orang dahulu menyatakan ingin bunuh diri bukan karena putus asa, tapi karena sebagian besar ulama salafus soleh menyebutkan jika ada kalimat lebih baik aku mati saja dilakukan orang soleh karena mereka saking solehnya berniat untuk menghentikan dosa orang lain yang terus menggunjingnya. Kalau dia terus menggunjing, khawatir dia dosa terus, jadi saya ini penyebab dosanya dia. Sehingga bukan karena putus asa akan kehidupan. Ini perlu diruskan supaya jangan ada satupun di antara kita yang mengklaim, oh Maryam aja tuh stres dan depresi, ya akhirnya dia milih untuk bunuh diri, padahal dia wanita soleh, wanita terbaik. Bukan, dia memang mengalami tekanan mental, sedih, dan itu normal. Wanita diomongin, difitnah, sedih, tapi memilih bunuh diri bukanlah ciri wanita soleh. Bunuh diri yang dimaksud dalam hal ini bukan karena putus asanya, tapi karena dia ingin menghentikan dosa orang lain yang menggunjing dirinya, ya, yang membuat orang lain tersebut berdosa. Ini saking baiknya wanita soleh ini. Duh kasihan banget sih si fulana ini dan bapak ini ngomongin saya terus, dosa terus. Saya nggak tega ngelihat dosa, ya Allah aku penyebab dosanya dia karena mungkin orang menggunjingkan, memfitnah aku. Udahlah aku mati saja. Kira-kira begitu. Nah ini perlu untuk dipahami. Nah saat dia mengalami sedih karena omongan orang tersebut, Allah menghiburnya. Ya kita lihat dari surat Maryam 24 dengan mengatakan Allah tahzani, janganlah kamu sedih. Malaikat Jibril diturunkan untuk mengatakan janganlah kamu sedih, ya, ya diingatkan. Bahkan akhirnya dari ayat 26-nya disebutkanlah hal yang menggembirakan dia supaya akhirnya muncul namanya mood booster. Dan mood booster ini penting bagi ibu hamil, dan itu disebutkan di dalam surat Maryam ayat 26. Allah berfirman fakuli washrobi wa qarri aina, maka makan dan minumlah kamu dan bersenang-senanglah. Ingat, makan, minum, wa qarri aina, sesuatu yang menyejukkan mata. Dalam hal ini adalah aktivitas yang menyenangkan. Tapi karena disebut dengan kalimat qarri aina adalah unsur yang menyenangkan itu adalah mata, sebagian ulama mengambil kesimpulan mandanglah yang bikin happy. Salah satunya boleh kita jalan-jalan, ya boleh kita berlibur, atau mungkin kalau yang punya suami, pandang wajah suami, diminta suami berdandan yang ganteng, ya jangan kalah sama Lee Min Ho, ya Song Joong Ki, Tambun Kimbun, kan itu ya. Banyak hal yang kadang-kadang membuat seorang istri ya, akhirnya memandang suami sepet banget. Nah ini kenapa seorang istri harus memahami tentang hal ini, ya. Tiga, dan suami tahu tuh makanan itulah kenapa dalam hal ini makan itu membantu seorang istri, ya. Jangan maaf ya, kebutuhan energi makan dalam hal ini tentu berbeda saat dia sebelum hamil karena dia memberikan asupan kepada bayinya. Maka maaf, dalam hal ini porsinya jangan dihubungkan dengan berat badan. Ini kadang-kadang tekanan psikologis sambil mengingatkan istri dengan timbangan. Lagi makan tiba-tiba suami nenteng timbangan, ya nggak nafsu lah. Lagi makan nenteng timbangan sambil mikir, deh ingat berat ya. Dia lupa bahwa memang resikonya kehamilan pasti berat. Makanya tidak ada di sini yang berkaitan dengan ya body shaming atau apapun. Biarkan seorang wanita dia menikmati masa kehamilannya selama satu tidak berlebihan. Yang kedua, makanan yang kullu mimma fil ardi halalan thayyiban. Karena nanti bab makanan sendiri nanti mempengaruhi betul nanti bagaimana kondisi janin terkait dengan aliran darah yang masuk dalamnya. Kalau makanan itu asupannya haram, buruk, maka nanti struktur tulang, daging dan darahnya akan menumpang setan di dalamnya. Waliyazubillah. Makanya silakan makan yang enak, tapi pastikan itu halal dan thayyib. Jadi udah biarkan, Mas lapar, boleh makan, udah nggak apa-apa. Kecuali jika ada saran dokter yang mungkin berkaitan dengan nanti kesehatan, dan itu berbeda, lain perkara. Saya dokter menyarankan, aduh nanti mabuk kalau ini kayaknya bayinya terlalu besar, sementara kayaknya khawatir. Nah itu beda, sangat beda. Tapi
jangan melarang istri yang sedang ingin membangun mood boosternya dengan makan. Ini buat suami. Silakan ibu makan yang banyak. Ini para ibu langsung bergembira, yes ya. Tapi ingat ini lagi hamil. Makan, silakan makan. Makan yang menggembirakan. Suami, makanan yang kita berikan itu ketika istri makan dengan lahap itu adalah bentuk ya nafkah terbaik dari seorang laki-laki kepada di dalam Islam, yaitu adalah memberikan kepada istrinya. Jadi biarkan itu. Ya. Makanya dalam Islam ngidam itu dibolehkan selama ngidam yang wajar. Ya jangan ngidam apa cerai sama papa yang nggak boleh. Ngidam yang wajar-wajar aja. Ngidamnya ya makan ini makan itu boleh, dan itu boleh. Minum ya pastinya habis makan minum. Kalau makan doang nggak minum keselak seret kan gitu ya. Minuman juga mempengaruhi, terutama minuman yang memang menyehatkan itu mempengaruhi. Dan berikutnya waqarri aina. Waqarri aina, maka inilah masa yang tepat boleh ngajak liburan. Ngajak liburan boleh, jalan-jalan. Mungkin di rumah dia bosan ngeliat lu lagi ya, rumahnya ukuran 2x3 udah kayak kuburan kan, ngeliat pentok muka wajah sama dapur sama panci, muka suami panci sama kan gitu. Jadi dia males gitu. Makanya boleh ajak keluar ya kalau selesai masa pandemi ya ngeliat alpa kata orang cukup naik odong-odong ya enggak. Silakan. Apa yang menyegarkan matanya membuat dia happy silakan. Ya, tapi pastikan dia memandang sesuatu yang dihalalkan, karena pandangan yang dilihat itu nanti mempengaruhi. Kalaupun happy, tapi happynya pandangan yang membuat rusak dalam hal ini ya nilai moralnya, seperti memandang ya misalnya adegan-adegan tidak pantas padahal dia lagi hamil, itu mempengaruhi nanti akhlak anak. Menyenangkan istri happy, inilah salah satu modal bagaimana kehamilan itu akan mampu membantu anak-anak dalam rahim itu menjadi anak-anak yang berkualitas tinggi dari sisi pertama, dari sisi kecerdasan. Ya, dan ternyata kalau seorang wanita ini happy, dalam hal ini kehamilan memberikan efek kegembiraan, di mana kegembiraan ini dialami oleh seorang ibu di saat kehamilan sampai mungkin lebih lagi sampai menyusui. Maka selain kecerdasannya yang nanti tadi pengaruhi, yang kedua adalah membantu seorang anak untuk memiliki emosional memiliki emosi positif, positive feeling, emosi yang positif. Inilah kenapa mungkin sebagian ibu ada yang mungkin curhat, bercerita tentang masalah, kenapa Ustadz anak saya itu baper banget ya, sensi, tersinggung dikit begini, marah. Nah, salah satu mungkin jadi bahan evaluasi buat ibu ya, periksa saat ibu hamil dan menyusui, sebagian besar emosi anak dipengaruhi di situ. Jadi kalau ibu mendapati anak yang sensi, baper, rapuh, fragile gitu, karena biasanya dipengaruhi di saat kehamilan. Nah, ini menjadi pelajaran yang lagi hamil, bagaimana kehamilan ini salah satunya silakan bagaimana mendapatkan yang namanya kegembiraan, yaitu dengan cara bagaimana dia mempengaruhi emosi si bayi. Jadi emosi si bayi ini dipengaruhi betul. Jadi anak-anak yang berasal dari rahim yang tenang, menyenangkan, disinilah pentingnya seseorang mempengaruhi kualitas emosi anak. Yang ketiga, ketika seorang ibu hamil, pada saat dia hamil dalam keadaan happy, maka ikatan batin antara ortu dan anak semakin kuat, karena anak merasakan kenyamanan berada dalam rahim, dan itu membuat dia memiliki efek yang kuat di saat dia nanti lahir. Pelukan itu akan terasa sangat begitu luar biasa. Maka disinilah kenapa jangan sampai menyepelekan yang terkait dengan hak-hak anak, karena sebagian besar rusaknya ikatan batin antara ortu dan anak. Dan ini sebagian besar problem parenting di zaman sekarang. Problem parenting zaman sekarang itu kalau boleh dilihat itu sebagian besar utama itu masalah, yaitu hubungan antara ortu dan anak, yaitu ikatan batin. Ya, sehingga saya ingat salah satu nasihat guru saya Ibu Eli Risman, kata kunci pengasuhan itu namanya good relationship, hubungan yang baik. Hampir sebagian besar anak-anak bermasalah itu
itu bermula dari hubungan yang jelek dengan orang tuanya, dan hubungan yang jelek itu ditandai dari kehamilan yang tidak menyenangkan. Anak-anak yang tidak terkoneksi ke dalam rahim, dalam pengertian rahim 9 bulan itu tempat yang tidak menyenangkan karena banyaknya rasa stres, tekanan yang mengalir, yang darah itu denyut jantung juga membuat anak gelisah, tidak bisa tidur nyenyak berada dalam rahim ibunya. Disinilah mengapa akhirnya saat dia pun lahir dia tidak merasa nyaman dalam pelukan ibu. Dan ini pentingnya mengapa seorang suami, saya selalu ingatkan untuk membantu sang ibu untuk menetralisir perasaan-perasaan negatifnya. Jadi nggak ada salahnya, salah satunya mengapa sebagian besar kebijakan negara-negara yang sudah maju selain memberikan cuti hamil kepada sang ibu yang sedang dalam keadaan hamil, juga memberikan cuti hamil kepada sang ayah dengan gaji yang tidak dipotong. Apa yang dilakukan ayah saat cuti hamil? Dievaluasi. Salah satunya adalah mereka mengetahui bahwa peran suami ini sangat besar, menggembirakan istrinya, ya dari pagi istri dimuliakan, nggak harus masak ya karena mungkin dia lelah, bahkan dibikinin makanan sarapan. Kalau suaminya nggak bisa masak juga bisa delivery order, dia menyajikan. Kalau dia sudah mulai pengaduannya sudah berat, kemudian diusap punggungnya, kemudian dipijit kakinya, dipegang sentuh punggungnya, masya Allah. Dan itu sangat mempengaruhi nanti kondisi janinnya. Jadi kalau ada, kenapa sih orang-orang bule itu kita lihat ada hal yang muncul, rasa pride, harga dirinya, percaya diri banget, anak-anaknya juga nggak pemalu, anak-anaknya itu tenang kalau ngomong, sementara anak-anak muslim, anak kita ternyata bermula dari yang mungkin selama ini kita sepelekan, yaitu saat kehamilan. Jadi bagaimana sampai dibikin cuti hamil? Cuti hamil bukan buat sang wanita, tapi juga buat sang suami dalam hal ini. Bagaimana dia ketika cuti hamil bukan berarti asik, ya nggak usah kerja, malah istri hamil tinggalin, dia malah naik sepeda Brompton gitu ya, keliling sama temennya. Bukan, dia cuti hamil dia fokus di rumah mengambil, apalagi kalau istrinya ini hamil yang kesekian kalinya, berarti anak pertama, kedua, tiga mungkin dalam hal ini ya tidak mendapatkan haknya, dia mengambil alih itu. Inilah dahsyatnya kalau memahami hal ini. Dan itulah kenapa ya, Islam memberitahu tentang hal ini, sehingga dalam Islam wanita itu sangat dimuliakan, ibu hamil dimuliakan. Betapa Rasulullah memuliakan wanita-wanita hamil sehingga menghardik seorang laki-laki yang memarahi istrinya di saat hamil karena kata dia menzolimi dua makhluk. Makhluk yang pertama adalah si ibu dan kedua anaknya. Itulah juga menyebabkan mengapa ya saat seorang wanita pun berzina saja dan dia mengakui, dan dalam hal ini dia dosanya itu salah satunya dirajam jika dia adalah seorang wanita yang sudah bersuami, maka hukum Islam memberikan hak kepada bayi dalam kandungannya, yaitu sang ibu yang berzina ini ketika hukum Islam tegak dilepaskan dulu, tidak dibikin tahanan kota, tidak diteror, tidak dikasih pertanyaan macam-macam, dibiarkan aja, lahiran dulu aja. Itu juga menyebabkan kenapa seorang laki yang menceraikan istrinya di saat hamil, masa iddahnya ada sampai setelah lahiran, agar dia tahu bahwa hubungan kau dan istrimu sudah terputus ya, tapi engkau punya tanggung jawab menyenangkan hati istrimu. Dalam hal ini masa iddahnya jangan kau keluarkan dari rumahmu karena mempengaruhi anakmu. Ini juga yang menyebabkan mengapa setelah Islam itu sangat memuliakan bagaimana pelakuan kepada wanita hamil. Masya Allah. Makanya kenapa kalau andai seorang wanita muslimah dan lelaki muslim mengetahui tentang bagaimana kemuliaan yang diberikan Islam kepada wanita hamil, satu, banyak ibu-ibu yang semangat hamil, ya kan? Bahkan ada yang bilang, aduh mas, anak kita kok cuma 8 ya mas, tambah 3 lagi gimana mas, lengkap 11, kita bikin klub bola aja kan gitu ya. Semangat. Kalau sekarang kan baru 1, baru 2 aja udah komplain, kamu udah dibilangin juga pakai KB, kayaknya hamil lagi, susah sih dibilangin. Ya, karena apa? Karena punya trauma dengan pasangan yang kadang cuek. Nah, suami harusnya memberikan yang namanya ya apresiasi ya. Kalau bisa apresiasi yang membuat dia bahagia, kalau mampu ya. Setiap kehamilan dikasih hadiah ya. Hamilan anak pertama dikasih Honda Jazz, anak kedua Honda ya CR-V, anak ketiga Honda Odyssey. Ntar anaknya 11 bikin showroom mobil kan enak tuh. Tapi yang bukan itu esensinya. Wanita kadang bisa
bersabar ketika tidak mendapatkan kompensasi berupa materi, tapi dia tidak bisa menahan rasa kesal kalau suami cuek dalam urusan terkait dengan kebutuhan batin. Maka di saat istri lagi hamil, wanita hanya butuh 5 hal dari suaminya. Pertama, dipahami. Yang kedua, dihargai. Yang ketiga, dicintai. Yang keempat, dia butuh merasa aman. Yang kelima, dia butuh merasa bernilai. Dia harus dipahami. Kadang ketika ada emosi, sindrom menyerang dia lagi hamil tuh, kadang emosinya nggak seperti biasanya. Gampang tersinggung, baper, atau gampang nangis. Apalagi menjelang kelahiran, kadang ada namanya yang baby blues. Itu karena proses kehamilannya tidak bahagia. Itulah kenapa bantu dia untuk dipahami. Kalau dia ini jangan ditambah ngomel. Bahkan Rasulullah saja kepada istrinya Aisyah, di mana Aisyah tidak hamil, tapi ketika menunjukkan kecemburuannya dengan membanting piring di depannya, Rasul tidak mengatakan Aisyah nggak benar, bukan. Bahkan mengomel-ngomel karena Aisyah marah di depan atau membanting piring depan para sahabat. Justru Rasul memberikan sebuah kalimat yang menyadarkan kita bahwa wanita butuh ditebak perasaannya saat dia mengungkapkan perasaannya. Apa kata Rasulullah ketika Aisyah banting piring? Gorot umukum, lihat ibu kalian lagi cemburu. Maka pada saat seorang wanita menunjukkan perilaku lagi hamil, dalam keadaan dia membanting piring sebagainya, cukup kita bilang gini, kamu stres ya dek, kamu tertekan ya. Sampaikan ini. Jadi jangan kita malah tambah bebannya, kamu ngomel-ngomel mulu, hamil gak gini nih amat, nggak begitu. Setiap wanita punya kadar stres yang berbeda-beda. Ada yang dibesarkan mungkin di masa kecilnya dengan rasa nyaman sehingga dia menjadi wanita survive. Bisa jadi istri kita mengalami pola asuh yang buruk sehingga kehamilan adalah sesuatu yang menyakitkan bagi dia dan menyeramkan sehingga dia tertekan. Disitulah kita bilang, kamu khawatir ya sayang, kamu khawatir kalau ternyata nanti bayinya cacat atau apa. Jadi kita sampaikan itu. Jadi pahami. Yang kedua, dihargai. Maka mungkin ketika dia mungkin dalam hal ini melayani kita semampunya dan nggak seperti biasa, ya seperti melayani di ranjang, tidak seperti ya kepuasan kita harapkan, ya tidak aktif lagi, atau dia memasak ya mungkin seadanya, ya mungkin dia bisa selama ini, atau mungkin nyuci piringnya, cukup bilang makasih ya, walaupun hamil kamu tetap mau masak untuk aku. Ini menyenangkan bagi wanita. Ini penting buat para suami. Yang ketiga adalah dia butuh dicintai. Karena itulah kenapa dia sangat minder dengan berat badannya. Maka kalimat-kalimat dengan kalimat aku tetap sayang kamu kok, ya nggak usah mikirin timbangan apa sih, nggak ada ya apa. Kalau jadi bilang nggak usah, dia bilang kalau aku jelek ya mas, kamu bercermin di aku aja. Kalau di yang lain tuh kamu mungkin kelihatan, tapi kalau di aku kamu selalu cantik di mata aku. Butuh hal-hal seperti itu. Bahkan kalimat verbal ini menurut riset wanita butuh 4 kali diucapkan setiap hari. 4 kali seorang suami itu rutin, karena wanita itu makhluk auditori yang kadang kalau 4 kali kalimat ini enggak terpenuhi dia insecure. Ya insecure, maka butuh diucapin I love you pagi, siang, I love you sayang, sore, ya malam, begitu sebelum tidur. Jangan suami dirapel malam-malam 4 kali sebelum tidur, I love you, I love you, I love you, I love you, kata Ustadz 4 kali sebelum tidur. Enggak begitu. Kalau ada suami inisiatif seminggu dirapel 4 kali 7, 28. Satu malam dia ngomong I love you sampai 28 kali. Enggak begitu. Yang keempat, dia butuh merasa aman, ya apalagi lagi kehamilan tuh dia khawatir dengan banyak hal, ya. Maka rasa aman ini kita bantu dengan apa? Menyediakan ruangan yang baik dan sebagainya. Ini pemuliaan yang diajarkan Nabi Islam. Laki-laki melakukan ini laki-laki terbaik. Yang kelima adalah bagaimana seseorang dalam hal ini, ya, dalam hal ini wanita butuh merasa bernilai. Makanya kadang-kadang wanita ya dia akhirnya tidak bisa melakukan ya hobinya, aktivitasnya atau potensinya. Di situ dia merasa minder, yang lain kok ya sudah ini aku tuh hamil terus kerjanya. Butuh apresiasi, bahkan kita sebutkan bagaimana kualitas dia, kecerdasan dia luar biasa. Nah, hal ini penting. Ketika wanita mendapatkan ini, suami membantu betul bagian dari hak yang dimiliki oleh wanita, yaitu adalah wajib merasakan kegembiraan. Nah, bagi sang wanita dalam hal ini pentingnya juga jangan melemah-lemahkan dirinya, karena sadar bahwa
kehamilan itu wajib gembira, jangan kalah dengan perasaan negatif. Satu, karena itu hindari stimulan-stimulan buat kita gampang nangis. Makanya saya sarankan lagi hamil jangan nonton sinetron ya pagi-pagi itu yang ada naga, ular naganya, atau nonton drakor gitu ya. Yang kadang ada sinetron yang dimulai dengan lagunya Rosa, ku menangis, membayangkan. Jangan, nanti ibu stres sendiri, bayangin mulu, nangis lagi. Jangan. Sinetron atau tayangan-tayangan yang tidak berkualitas bahkan buat kita stres enggak. Mendingan tayangan memberikan harapan, inspirasi, nasihat. Kalaupun ada yang membuat kita happy, misalnya nasihat berbalut kocak seperti ceramahnya Ustadz Abdul Somad, ya, Ustadz Adi Dayat, dan macam-macam ya Ustadz-Ustadz yang lain yang memberikan sumbangsi buat kita. Dengarkan Quran, bikin bahagia. Jadi malah bukan membuat kita lemah. Jangan kalah. Yang kedua, ya kita juga jangan ya dalam hal ini ya pasrah dengan keadaan. Kalau kita tahu suami kita tidak seperti harapan kita, maka sayanglah sama anak. Maka cari mood booster yang mungkin dalam hal ini membuat kita tidak menjalankan. Misalnya gini, kalau memang mood boosternya itu hari itu misalnya emeng nyantai-nyantai aja dan misalnya membuat rumah berantakan, gak ada masalah. Mood booster ini penting. Temukan wanita setiap pagi apa mood boosternya, entah itu makanan kah, entah itu aktivitas yang mungkin dia sukai kah, bacaan buku, silakan, karena itu sangat mempengaruhi. Ya, inilah kenapa kalau kita sadari bahwa kehamilan wajib gembira, kita mencari jalannya sendiri. Dan yang ketiga, bagi masyarakat, tetangga, bagi siapapun yang memiliki adik kandung, kakak kandung, bahkan mungkin dalam hal ini ya pihak lain, berlomba-lombalah mencari amal soleh dengan menyenangkan wanita hamil. Kenapa? Karena ketika kita menyenangkan hatinya, dalam hal ini dia happy, maka kegembiraan itu lari ke anaknya, dan kelak ketika anaknya tumbuh jadi orang laki atau anak yang hebat dan kecerdasannya, Allah maha detail dalam menghisap. Maka siapa-siapa yang membantu dalam hal ini kehamilannya, dalam hal ini insya Allah akan mendapatkan pahala. Itulah mengapa dalam hal ini mari lakukan hal yang sederhana. Saya misalnya, ya saya nggak boleh jadi contoh, tapi istri saya, ya saya sebutkanlah, istri saya itu senang banget mendengar kalau ada tetangga yang lagi hamil, dan biasanya mencari bisik-bisik tetangga lagi ngidam apa. Ya sederhana, misalnya ngidamnya bubur kacang. Oh, dia kaget. Pada satu hari saya lagi ngisi di Bogor, tiba-tiba ditelepon, "Bi," tetangga saya kebetulan banyak kan orang Betawi, "Bi, Abi lagi di Bogor." "Iya, si Empok nih kan lagi hamil, dia kayaknya pengen banget asinan Bogor deh. Bisa dicari nggak?" "Oh iya nih, insya Allah ada." Saya tanya sama supir, "Gampang Ustaz, cari." Dapat. Ketika pulang saya beli 2, satu buat keluarga saya dan satu lagi buat ibu ini. Istri saya mengantar itu sampai ya Allah, ya kita juga nggak tahu berapa reaksinya itu, luar dugaan. Ya Allah, sampai dia menganggap ya Allah tahu banget ya, kayak malaikat gitu. Nyenengin banget deh, bener deh, ya Allah suami gue kok nggak kayak gini tuh. Kadang-kadang kita lupa, sederhana, hanya dari asinan Bogor aja bisa bikin orang happy, dan itu amalan terbaik. Selain juga hadis Rasul mengatakan bahwa afdalul amal tudkhilu sururu fi qalbi muslim, amalan terbaik ada memberikan kesenangan ke dada atau hati seorang muslim. Jadi ini pentingnya, apalagi kepada orang hamil, penting. Jadi maka saya sangat, ya Allah, kadang-kadang ya mungkin marah, ya saya bilang enggak ya, tapi kadang menyayangkan ada seorang yang ketika di dalam kendaraan cuek gitu sama ibu hamil. Yalah, manja banget sih gitu. Enggak, ini kita nggak mau berlambai palu. Kenapa? Peraturannya sudah ada, diutamakan wanita hamil. Terus kalau ada wanita minta duduk, kita langsung bilang, "Halo, gue juga capek." Ada laki-laki yang egois, ada wanita hamil berdiri di bis kota atau misalnya di kereta, dia malah duduk pura-pura tidur karena dia capek. Tidak ada nilai laki-lakian. Itulah mengapa ini pentingnya. Kenapa komplek-komplek harusnya ibu-ibu DKM, Majelis Taklim itu sampai bikin tabungan harusnya. Ada ibu hamil di kadang-kadang yang dia punya suami cuek sampai mikirin biaya kelahiran. Sampai dia punya wanti gini, "Kalau sesar gue bayar sendiri." Karena istri suaminya ngancem, "Lu sesar bayar sendiri, gue gak ada duit." Akhirnya tuh dia saking stresnya, "Ya nak jangan sesar dong, nak jangan sesar." Emang bisa milih? Ternyata nggak bisa. Akhirnya begitu dia nyatakan sesar, dia stres, akhirnya tegang. Itu mempengaruhi banget.
Makanya peran teman-teman pengajian itu penting. Salah satunya saya sarankan bagaimana teman-teman pengajian itu punya inisiatif kotak buat ibu hamil. Jadi kan ibu-ibu punya semangat hamil tuh. Pokoknya yang hamil kita kasih bonus ya, Tupperware cantik kan gitu ya. Ibu-ibu senang Tupperware tuh. Yang lagi hamil kita kasih hiburan gitu ya, misalnya bonus kuota 20 giga. Yang hamil dikasih hadiah handphone misalnya Samsung Galaxy S20 Plus Ultra. Itu semangat hamil ibu-ibu, habis ini panggil mas kita wajib hamil. Nah, jangan dibikin stres, apalagi masa pandemi ini. Udah jelas masa pandemi ini orang lagi stres, pas hamil dibikin stres dengan ancaman, wow hamil lagi. Jangan, kalau sudah hamil ya sudah, berikan. Makanya masyarakat muslimah yuk berlomba-lomba ya. Makanya ya, saya sendiri ya dengan keterbatasan saya ya, mudah-mudahan saya bisa menggembirakan ibu-ibu hamil ya. Tentu dalam hal ini jangan membuat akhirnya salah tingkah. Giliran istri sendiri nggak digembirain, giliran senang banget ada ibu hamil tetangga digembirain. Kebetulan janda pula nggak boleh ya. Tentu hati-hati dalam hal ini. Di sini pentingnya seorang suami juga tahu diri. Giliran orang lain disenangin, istri sendiri nggak. Tapi yang terbaik adalah siapapun yang dalam keadaan hamil tahu hak dan kewajibannya, seorang suami istrinya hamil tahu apa yang lakukannya, terutama tetangga memahami tentang hal ini. Dan kajian kita masih seri tentang kehamilan. Saya silakan share video ini untuk membantu sebagian besar ibu-ibu lagi hamil dan para suami untuk lebih care, terutama bagi setiap masyarakat untuk peduli kepada wanita hamil agar generasi muslim di masa depan menjadi generasi yang berkualitas. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.